Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran Olimpiade IPA level 1 edisi 10 tentang zoologi dan botani untuk kelas 3. Zoologi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber protein dan energi. Sedangkan pada botani kita akan membahas tentang pemanfaatan tumbuhan sebagai sumber makanan pokok. Zoologi, pemanfaatan hewan sebagai sumber protein dan energi. Apakah kalian menyukai berbagai olahan makanan dan minuman berikut? Ada ayam geprek, ada stik, ada sate, ada susu, ada yogurt, dan ada keju. Kira-kira makanan dan minuman tersebut terbuat dari apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Makanan dan minuman tersebut terbuat dari olahan hewan ternak. Apa itu hewan ternak? Hewan ternak yaitu hewan yang dibudidayakan atau dipelihara dan dikembangbiakan sehingga jumlahnya menjadi banyak. Hewan-hewan tersebut sengaja dipelihara dan dirawat dengan istimewa untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan atau sumber makanan bagi manusia. Nah, berikut merupakan beberapa contoh dari hewan ternak. Ada sapi perah, ada domba, ada ayam, ada kelinci, dan lain-lain. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari hewan ternak. Yang pertama yaitu sapi perah. Sudah pernah melihat sapi perah? Berikut adalah gambar dari sapi perah. Sapi perah diternak untuk dimanfaatkan susunya. Nah, susu sapi mengandung protein. Apa itu protein? Protein yaitu zat pembangun atau bahan utama pembentukan sel-sel tubuh. Ada orang yang langsung mengonsumsi susu sapi atau dalam bentuk air susu segar. Ada pula orang yang mengonsumsi susu setelah diolah. Olahan susu biasanya berupa susu UHT, yogurt, keju, butter, dan lain-lain. Hewan ternak yang kedua yaitu ayam. Apakah ayam juga akan diambil susunya? Tentu tidak. Ayam bukanlah hewan yang menyusui. Jadi, apa ya yang bisa dimanfaatkan dari ayam sebagai sumber makanan bagi manusia? Ya, benar. Ayam diternak untuk dikonsumsi atau diambil dagingnya dan juga telurnya. Hewan ternak yang ketiga ada sapi pedaging. Sapi pedaging diternak untuk dimanfaatkan dagingnya. Hewan-hewan atau sapi pedaging ini biasanya akan dibawa ke rumah jagal untuk disembelih dan dikonsumsi dagingnya. Apa sih rumah jagal itu? Rumah jagal disebut juga abattoir, yaitu tempat pemotongan hewan umum. Daging sapi mengandung protein dan dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi tubuh. Selanjutnya ada domba. Domba diternak untuk dimanfaatkan rambut atau bulu tebalnya. Rambut domba bisa diolah menjadi benang wol, jaket, pakaian hangat, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang botani. Pemanfaatan tumbuhan sebagai sumber makanan pokok. Kenapa ya makanan bisa membuat kita kenyang? Ada yang masih ingat bagaimana proses fotosintesis? Yuk mari kita praktekkan bersama bagaimana prosesnya fotosintesis. Setelah Bu Guru nanti tolong diikuti ya. Proses fotosintesis memerlukan air dan karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil atau zat hijau daun untuk menghasilkan oksigen dan zat makanan. Diulangi sekali lagi ya. Bagaimana tadi prosesnya? Proses fotosintesis memerlukan air dan karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil atau zat hijau daun untuk menghasilkan oksigen dan zat makanan. Nah, zat makanan hasil dari proses fotosintesis sebagian akan disimpan tumbuhan di
buahnya untuk disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, apabila kita makan buah, maka cadangan makanan tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita. Itulah mengapa kita akan merasa kenyang setelah makan. Makanan merupakan sumber energi bagi manusia. Makanan akan membuat kita bertenaga dan siap beraktivitas. Makanan utama yang sering kita makan disebut makanan pokok. Makanan pokok harus bisa mencukupi kebutuhan energi kita dan banyak mengandung karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat disebut juga zat tepung sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Berikut merupakan beberapa contoh dari makanan pokok. Nah, makanan pokok orang Pulau Jawa biasanya yaitu nasi. Bagaimana proses pembuatan padi hingga menjadi nasi? Dimulai dari padi. Kemudian padi dipisahkan dengan batangnya menjadi gabah. Gabah diolah menjadi beras. Kemudian beras dimasak menjadi nasi yang setiap harinya kita makan. Berikutnya contoh makanan pokok yang kedua ada nasi jagung. Proses pengolahan jagung sampai menjadi nasi jagung, yaitu jagung kemudian dipisahkan antara bonggol jagung dan biji jagungnya. Kemudian biji jagung ditumbuk kasar dan diolah menjadi nasi jagung. Makanan pokok yang ketiga ada olahan singkong. Beberapa contoh olahan singkong yaitu ada tiwul dan getuk. Di daerah kering, padi sulit tumbuh, sedangkan jagung dan singkong bisa tumbuh dengan baik. Jadi, makanan pokok di daerah kering berupa olahan dari jagung dan singkong. Selanjutnya yang keempat, makanan pokok berupa roti. Orang mana ya yang makan makanan pokoknya berupa roti? Di negara-negara barat, seperti Eropa dan Amerika, makanan pokoknya adalah roti. Roti umumnya dibuat dari tepung terigu. Apakah kamu tahu tumbuhan apa yang bisa diolah menjadi tepung terigu? Ya, gandum. Gandum merupakan bahan utama pembuat tepung terigu. Selanjutnya, tahukah kamu tumbuhan menyimpan cadangan makanannya di bagian tubuh yang berbeda-beda tergantung jenis tumbuhannya. Ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada buah. Contohnya pisang, sukun, apel, alpukat, dan lain-lain. Ada juga tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada biji. Contohnya ada padi, jagung, gandum, dan kedelai. Berikutnya, ada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada umbi. Contohnya seperti kentang, singkong, ubi jalar, wortel, bengkoang, dan lain-lain. Yang terakhir, ada juga tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada batang. Contohnya yaitu sagu dan tebu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Dilanjutkan minggu depan. Selamat belajar di rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.